Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Bertumbuh Sekuritas. Tadi membahas sedikit mengenai saham berbasis konsumsi Unilever begitu. Analisanya untuk Unilever seperti apa Pak William? Ya, kalau kita lihat kondisi ya, memang sekarang juga salah satunya bisa dilihat dari inflasi, di mana kondisi pergerakan perekonomian juga mulai bisa kita lihat bergerak. Di sektor real pun kita lihat juga udah mulai penuh tuh mall dan supermarket. Jadi saya rasa itu juga menunjukkan bahwa sektor konsumer kembali akan mulai bergairah. Dan itu tentunya akan berimbas ke kinerja daripada sektor tersebut. Salah satunya yang kita lihat cukup menarik dan sudah mengalami tekanan cukup panjang itu adalah Unilever. Jadi saya rasa itu yang akan kita lihat dari sisi kinerja, demikian juga dari kalau kita lihat jangka pendeknya lebih ke arah sisi pergerakan teknikalnya. Jadi saya rasa itu yang kita lihat untuk Unilever, di mana kita juga lihat support terdekat kita lihat di 4.650 dengan target investasi jangka pendeknya hingga ke 5.300. Maaf, target jangka pendeknya ke level berapa Pak? 5.300. 5.300, oke. Jadi depresiasi nilai tukar rupiah yang membuat beberapa saham konsumsi berencana untuk menaikkan harga, bahkan ada yang sampai rencananya 25%. Ini Anda lihat tidak terlalu akan berdampak ke Unilever ya, Pak William ya? Ya, sebenarnya secara keseluruhan saham consumer ya. Salah satunya yang kita lihat market share yang cukup besar juga di Unilever, di mana juga kita lihat kondisi daripada beberapa sektor saham-saham di sektor konsumer ini kondisinya mereka bebas untuk bisa menaikkan ataupun menurunkan harga jika itu sesuai kebutuhan daripada mereka sendiri. Karena kita tahu memang ya beberapa waktu lalu juga kondisi daripada nilai tukar mungkin sedikit mempengaruhi, juga harga komoditasnya seperti CPO, gandum pasti akan cukup memberikan pengaruh ke emiten di sektor consumer ini, terutama di Unilever. Tapi kan mereka juga punya keleluasaan untuk bisa menaikkan ataupun menurunkan harga daripada barang-barang mereka. Pembuatan produk Pak William naik, nggak ngaruh ya ke permintaan dari konsumen? Menurut Anda nggak akan berpengaruh signifikan ya? Benar, karena itu kita lihat karena kebutuhan ya. Jadi kebutuhan daripada konsumer sendiri. Lebih ke arah supply demand. Oke. Baik, secara 3 bulanan, dan juga mingguan, Unilever sedang berada di zona hijau begitu. Secara level, kalaupun mau masuk, level terakhir menarik nggak Pak William? Di 4.800 ini sudah bukan market ya? Sebenarnya rentang pergerakan lebih ke arah 4.650 hingga ke 5.300 untuk sementara yang terlihat di antara itu. Sedangkan level-level sekarang ini sebenarnya masih cukup menarik, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk ASRI dan juga BCA, 2 rekomendasi lagi dari Pak William, pemirsa. Kita update terlebih dahulu pembukaan perdagangan, di mana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini, pemirsa, naik 0,15%, 6.732 setelah kemarin sempat ditutup di zona merah. Kemudian Jakarta Islamic Index LQ45 juga naik masing-masing 0,2% dan 0,19%. Betul, sementara itu kita akan lihat bagaimana saham-saham yang masuk dalam jajaran dari top gainers, diantaranya adalah TRGU, BBCA, ADRO, dan juga NTM, dengan penguatan masing-masing 24,54%, 0,35%, 1,06%, dan Antam menguat. Oke. Dan berikutnya ada top losers, SMGR, PTPP, Meta, Bell dengan pelemahan masing-masing 0,56%, 0,66%. Baik, kita ke BCA. Singkat saja, BCA masuk dalam gainers lagi. Biasanya kalau ada pembalikan arah dari IHSG, ya ditopang oleh saham-saham banking blue chips. Termasuk hari ini ya BCA, sekitar 7.150. Anda juga merekomendasikan saham ini. Seberapa menarik, Pak William? Halo Pak William.
Mungkin masih ke-mute, Pak. Yes. Ya, Oke, silakan. BCA. Kalau kita lihat untuk BCA masih menjadi salah satu emiten yang cukup menarik ya, karena kita tahu bahwa di sisi perbankan sendiri kondisi daripada pertumbuhannya memang agak sedikit melambat kemarin, namun tetap ada pertumbuhan atau pergerakan, di mana juga kita lihat dari pergerakan perekonomian yang kembali mulai bergerak tentunya akan memberikan dampak cukup bagus kepada sektor perbankan. Salah satu kenapa kita pilih BCA, memang kita lihat range pergerakannya masih cukup menarik, apalagi kita lihat rentang masih di angka sekitar 7.000 hingga 7.800. Saya rasa akan cukup memberikan capital gain baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Oke, ya dari segmen KPR-nya sendiri untuk BCA juga mencatatkan kinerja yang positif yang naik 8,6% di semester 1 tahun 2022. Artinya memang secara saluran kredit untuk BBCA ini juga perform ya. Oke, satu lagi ya, kita ke Asri. Seberapa menarik Asri? Melengkapi 4 rekomendasi ya. Kalau kita lihat untuk emiten, salah satu memang kita lihat di properti, kita lihat lebih ke arah jangka menengah ke panjang. Salah satunya adalah Amsutra, di mana dia memiliki land bank yang masih cukup lumayan, sehingga itu akan memberikan capital gain yang cukup lumayan untuk kita semua. Jadi kalau kita lihat dari sisi pergerakan sahamnya sendiri, kita masih melihat bahwa tekanan yang terjadi sudah mulai cukup terbatas, sehingga potensi kenaikan dari saham ini masih akan cukup besar, apalagi untuk jangka menengah ke panjang. Targetnya berapa, Pak? Dan pembeliannya di range-nya antara 153 hingga 180 untuk sementara ini, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan bisa bergerak di atas level 200. Oke, singkat saja Pak William, nilai tukar rupiah yang masih melemah, ada momen yang bisa dimanfaatkan tidak? Karena kan rata-rata mata uang Asia juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat, dan secara umum untuk pasar modal, apa tips dari Anda soal rupiah dan juga investasi pasar modal? Sebenarnya kalau secara umum kita bisa lihat di USD Index ya, USD Index memang sedikit mengalami penguatan, sehingga itu cukup berdampak ke beberapa mata uang kawasan serta di mata uang Asia. Namun kalau kita melihat peluang, sebenarnya tekanan-tekanan yang terjadi di dalam negeri, terutama di pasar modal kita, itu cukup dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi beli, namun tetap kembali diingatkan lebih ke arah investasi jangka menengah atau panjang. Kalaupun jangka pendek, trading katakanlah atau investasi yang sangat pendek, itu masih banyak peluang kapanpun, baik itu market dalam kondisi naik maupun market dalam kondisi turun, tapi tetap harus jaga risiko untuk investasi ataupun trading jangka pendek. Baik, ya Pak William, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pembahasan ini bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa ya, dengan beberapa tadi rekomendasi saham pilihan. Pak William tetap berpegang teguh mencermati fundamental dan juga teknikal pemirsa dengan investasi jangka menengah panjang. Misalnya Astra, Unilever, BCA, Asri. Ternyata properti udah ada yang mulai direkomendasikan setelah sempat agak ditinggalkan dulu nih Wiki. Mungkin tenggelam dengan sektor-sektor lain yang lebih menguat gitu. Ya, dan tentunya seluruh keputusan investasi berada di tangan Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami hadir dengan segmen Create Up.